Ibu Rahayu usianya berapa? 34. 34 tahun. Ibu kalau boleh tahu pekerjaan sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu sudah menikah? Sudah. Suaminya kerjanya apa? Wira swasta. Wira swasta. Ibu di rumah tinggalnya sama siapa aja? Sama suami sama anak. Sama suami sama anak aja. Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? SD. SD. Kemudian ibu sering melakukan pengumpulan di badan berat badan nggak? Iya. Iya. Berarti tahu kan berat badan sekarang ibu ini berapa? Berat badannya berapa? Berat badan 59. 59. Kalau tinggi badannya? Berat badan 164. 164. Baik. Kemudian ibu ada riwayat sesak nafas? Nggak ada. Kalau nafsu makannya akhir-akhir ini ada penurunan atau biasa aja? Biasa aja. Baik. Selain itu ibu pernah melakukan tes di laboratorium? Belum pernah. Belum pernah. Kalau penyakit yang lain ibu ada pernah kena penyakit yang lainnya? Nggak pernah. Kalau dari keluarga ada yang punya riwayat darah tinggi? Ada. Siapa bu? Nenek sama ibu. Nenek sama ibu. Kemudian kalau keluhan yang lain yang ibu rasain selain pusing apa lagi? Sering pegel leher. Sering pegel di leher. Jadi keluhannya cuma pusing sama pegel aja ya? Iya. Kalau tekanan darahnya ibu sudah periksa? Tekanan darah 150. 150. Kemudian berikutnya saya akan bertanya tentang kebiasaan makannya ibu sehari-hari ya. Kalau boleh tahu sehari makan nasi, makan besarnya itu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau ngemil-ngemilnya? 2 kali. 2 kali aja. Ibu suka minum kopi? Iya. Suka. Kalau sehari minum kopi berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kalau minum kopi gulanya berapa sendok? 2 sendok. 2 sendok. Kemudian kalau mie ibu suka makan mie nggak? Iya. Pak setiap hari makan mie atau seminggu paling berapa kali? Seminggu paling 2 kali. 2 kali aja seminggu. Kalau roti ibu suka makan roti? Iya. Seminggunya setiap hari pasti ada makan roti. Kalau seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali aja kali. Kemudian kalau lauknya yang dari wangi-wangi itu sukanya makan apa bu? Tongkol ya. Tongkol, ikan tongkol, ayam itu nggak suka? Iya. Sama ayam. Biasanya dimasaknya diapain? Di sayur pedas. Seminggu pasti ada makan tongkol atau ayam. Iya. Seminggunya berapa kali kira-kira? Bisa 2 kali. 2 kali aja. Kalau telur ayam suka? Iya. Sudah. Tiap hari ada makan telur ayam? Enggak ya. Enggak. Seminggu kira-kira berapa kali? 4 kali. Kemudian kalau sayur ibu sukanya makan sayur apa? Sayur bayam. Sayur bayam. Biasanya dimasaknya Sayur bayam. sayur bening ya. Iya. Selain bayam ada lagi nggak? Kangkung suka? Kangkung. Kira-kira kalau masak kangkung sama bayam seminggu berapa kali? Tapi setiap hari ada masak sayur ya. Kemudian kalau buah, ibu suka makan buah? Iya. Biasanya apa buahnya? Pisang, jeruk. Pisang sama jeruk. Tiap hari ada makan atau enggak? Enggak. Seminggu, tapi seminggu pasti ada. Iya. Selanjutnya, kalau tempe sama tahu suka makan? Iya. Tiap hari ada makan tempe sama tahu? Enggak. Setiap hari 2 hari sekali.
ibu bangun tidur sampai tidur lagi, ibu sarapan paginya pakai apa aja? pakai sayur Sayur sama tempe goreng. sama nasi goreng sama nasi ya. Sayurnya sayur apa? Sayur-sayur. Sayur bayam. Nasinya 2 centong seperti biasa. Ya, Terus sayur bayamnya berapa centong? satu mangkok. Satu mangkok aja. Kalau tempenya Dua. 2 biji. Terus selingannya setelah makan sarapan ibu ada makan apa? Makan kerupuk. Makan kerupuk aja. Berapa banyak? Tiga biji. 3 biji. Kemudian makan siangnya ibu makan apa? Sama sayur lagi. Sama seperti sarapan. Ya, Baik. Kemudian selingannya ada makan lagi? ya. Makan buah. Makan buah-buahnya buah apa? Buahnya buah jeruk. Jeruk. Berapa buah? Satu. Satu aja. Terus makan malamnya? Makan malamnya sama Makan malamnya goreng. nasi goreng. Nasi gorengnya isinya pakai apa aja? Sayur sama telur. Sayur sama telur aja. Kemudian minumnya air putih atau ada minum manis? Air putih. Air putih. Dari data asupan makan ibu tadi, ibu biasa mengkonsumsi kopi, betul? Iya. Sama makanannya kalau saya lihat biasanya ibu makannya yang asin-asin kan? Iya. Ibu kalau boleh saya tanya, biasanya kalau masak garamnya seberapa banyak? Satu sendok gitu ya. Jadi di sini mungkin pusing sama pegelnya ibu itu lagi kambuh karena tekanan darahnya itu lagi naik. Nah itu bisa jadi karena kebiasaan makannya ibu karena sering mengkonsumsi yang asin-asin, atau ibu juga sering mengkonsumsi kopi karena kopi itu kan mengandung kafein. Nah itu tidak bagus untuk tekanan darah tinggi seperti itu. Jadi nanti di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu darah tinggi atau hipertensi. Nah, di sini dapat dilihat kalau hipertensi atau darah tinggi itu adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal. Nilai normalnya itu 120/80 ya. Nah, juga ada beberapa faktor dari hipertensi atau darah tinggi itu ada merokok, stres, ada faktor keturunan juga, terus kurangnya olahraga, asupan garam yang berlebih, terlalu gemuk, semakin tua, kolesterol. Jadi tadi ibu sudah menjawab pertanyaan saya bahwa dari keluarga ibu memang ada yang terkena darah tinggi seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa gejala hipertensi. Yang pertama sering marah-marah, kepala pusing, suka tidur, detak jantung yang berdebar, ada keringat berlebih, gangguan penglihatan, serta tekanan darahnya meningkat. Lalu apa sih cara pencegahan untuk tekanan darah tinggi ini? Nah, yang pertama kita bisa memeriksakan tekanan darah secara teratur, bisa olahraga secara teratur, apalagi ibu kan ibu rumah tangga seperti itu. Jadi mungkin saja aktivitas fisiknya kurang. Kemudian kita juga harus memiliki istirahat yang cukup serta menghindari merokok. Kemudian ini ada beberapa makanan yang harus dibatasi saat ibu ini memiliki hipertensi. Yang pertama adalah makanan yang diawetkan dengan garam seperti ikan asin dan lain sebagainya, itu juga harus dibatasi ya Bu, agar tekanan darahnya tidak naik. Garam dapur juga harus dibatasi karena memicu naiknya tekanan darah. Selain itu juga makanan yang berlemak, karena makanan berlemak ini mengandung kolesterol yang mana juga merupakan penyebab dari hipertensi. Nah, kalau hipertensinya nanti sudah berat, bisa terjadi komplikasi. Yang pertama ada gangguan penglihatan, gangguan jantung, gangguan saraf, gangguan di otak, serta gangguan pada ginjal. Nah, di sini saya akan memberikan intervensi kepada ibu, diet yang bisa ibu jalani agar tekanan darah ibu ini kembali ke normal. Ibu bisa membatasi konsumsi garamnya ibu. Kalau saya minta ibu untuk membatasi konsumsinya sehari paling tidak paling banyak 1 sendok teh saja, apa ibu berkenan, apa ibu sanggup? Ya, insya Allah. Insya Allah sanggup. Baik,
Jadi di sini ada beberapa makanan yang dianjurkan untuk ibu. Yang pertama, kalau dari makanan pokok ibu biasanya makan nasi itu masih boleh. Kalau roti tawar sama crackers, roti yang keras itu mungkin bisa dibatasi ya Bu, apalagi cake atau biskuit itu yang dimasak pakai soda itu juga harus dibatasi. Kemudian kalau lauk hewaninya, ibu bisa makan daging yang lemaknya rendah, tapi tidak dibolehkan atau mungkin dibatasi konsumsi makanan seperti jeroan atau daging, dendeng, makanan-makanan yang diawetkan seperti itu dibatasi ya Bu. Kemudian kalau lauk nabati sih mungkin masih bisa dikonsumsi seperti biasanya. Terus kalau margarin sama mentega sama minyak itu kalau bisa dibatasi penggunaannya ya Bu. Gitu. Kemudian tujuan dari pemberian diet ini adalah agar ibu ini tekanan darahnya terkontrol, kemudian menghilangkan penumpukan cairan yang ada di dalam tubuh ibu. Nah, prinsipnya itu ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung energi, karbohidrat, dan protein serta lemaknya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi konsumsi natrium atau garamnya ini dibatasi seperti itu. Nah, di sini ada panduan tentang bahan makanan penukar, jadi ibu nanti bisa tahu berapa porsi yang harus ibu konsumsi. Itu beratnya segini, misalkan ayam ibu satu porsinya itu 40 gram, nah besarnya itu satu potong sedang, jadi kalau bisa disesuaikan saja sama kebutuhan ibu. Kemudian ini adalah lembar berisi rekomendasi diet dari saya yang mungkin nanti bisa ibu jalani. Nanti di sini saya akan tuliskan contoh makanan sehari yang bisa ibu konsumsi. Nanti ibu bisa memodifikasinya sesuai dengan bahan penukar yang nanti akan saya berikan. Seperti itu. Baik. Jadi di sini tadi kita sudah berkomitmen untuk ibu bisa mengurangi konsumsi garamnya ya Bu. Kemudian nanti kalau ibu sudah bisa menjalankan diet tersebut, nanti ibu bisa berkonseling lagi ke sini. Kita akan mengevaluasi apakah ada perubahan dari keluhan-keluhan yang ibu rasakan ke depannya.